Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Ketemu kembali guys dengan saya Dissu India, seorang penyuluh anti korupsi dari komunitas Muda Anti Korupsi Jombang. Perkenankan saya pada kesempatan kali ini akan memberikan sebuah tips bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia mampu untuk melakukan pengaduan kepada sebuah lembaga anti rasuah apabila kita mengetahui di depan mata kita ada dugaan tindak pidana korupsi. Dan selain mengetahui, kita juga memiliki bukti-buktinya. Sebagai warga negara yang baik dan sebagai masyarakat Indonesia yang taat pada hukum, maka kita harus memiliki nilai-nilai integritas agar kita dapat hidup layak di negeri ini, dapat hidup sejahtera di negeri ini. Salah satu nilai integritas itu adalah sikap berani. Sebagai seorang penduduk, sebagai seorang warga negara Indonesia, kita harus memiliki sikap berani. Berani mengadukan adanya dugaan tindak pidana korupsi kepada lembaga yang sah untuk menerima pengaduan tersebut. Kita harus berani memiliki keberanian untuk menerima resiko apapun apabila kita sudah melakukan pelaporan. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar kita dapat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada lembaga yang sah, lembaga anti rasuah KPK? Kita ikuti tips berikut ini yang saya berikan. Saya di sini akan memberikan bagaimana caranya, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh masyarakat pada saat masyarakat mengetahui dan memiliki bukti tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan. Baik itu di lingkungan masyarakat, baik itu di lingkungan kerja. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki empati, kepedulian. Selain keberanian, kita harus memiliki kepedulian. Sifat peduli, sikap peduli itu adalah salah satu sikap untuk menunjukkan adanya nilai-nilai integritas. Tips ini saya beri title, tahu dan cara melaporkan korupsi. Oke. Bagaimana kita akan tahu dan bagaimana caranya kita akan melaporkan adanya tindak pidana korupsi? Pemuda adalah sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pemuda harus memiliki kepedulian, pemuda harus memiliki keberanian untuk melaporkan adanya tindak pidana korupsi. Karena pemuda ini merupakan tulang punggung bangsa ini di masa yang akan datang. Siapapun sebagai masyarakat dan penduduk serta warga negara Indonesia berhak untuk melakukan pengaduan. Asalkan pengaduan itu diikuti dengan bukti-bukti. Asalkan pengaduan itu bukan merupakan fitnah. Asalkan sumber daripada pengaduan tersebut bukan merupakan katanya atau saya mendengar. Nah, bagaimana caranya? Jika saudara tahu tindak pidana korupsi yang telah atau akan dilakukan oleh seseorang yang kita kenal. Inilah
tipsnya. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus berani berantas korupsi. Kenali apa itu tindak pidana korupsi dan laporkan. Ada beberapa macam bentuk perbuatan korupsi. Yang paling sering kita jumpai ada dua hal, yaitu suap dan gratifikasi. Atau ditambah lagi, ada uang pelicin. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tiga hal bentuk tindak pidana korupsi atau perbuatan kecurangan ini selalu kita jumpai dengan kasat mata. Tetapi kadang kita tidak memiliki keberanian untuk melaporkannya. Dengan alasan, saya kalau melaporkan, bagaimana dengan pekerjaan saya? Saya kalau melaporkan, bagaimana dengan keluarga saya? Apakah ada yang mau menanggung resiko dari saya melaporkan? Nah, sebagai masyarakat, kita harus memiliki sifat pemberani. Kita harus memiliki sifat peduli apabila kita menginginkan negeri ini bebas dari korupsi. Seperti ini. Nah, kalau kita sudah mengetahui tindak pidana korupsi yang sudah atau akan dilakukan, silakan kita melakukan pelaporan kepada KPK. Kriteria pengaduannya bagaimana? Kriteria pengaduannya yang pertama, memenuhi ketentuan pasal 11 Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2002. Melibatkan aparatur penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum atau penyelenggara negara. Yang kedua, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar. Nah, selain itu, kriteria yang kedua, menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, disinilah kita sebagai pengadu harus memiliki keberanian untuk berkata jujur. Mengatakan siapa yang melakukan korupsi, melakukan apa dia untuk bisa dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, jadi itu. Jadi kita harus jelas. Tidak boleh tadi yang sejak awal saya katakan katanya, dan saya mendengar. Tidak diperbolehkan. Tapi kita harus tahu, kita harus melihat, kita harus memiliki bukti. Nah, kriteria pengaduan berikutnya, yang ketiga, itu adalah dilengkapi dengan bukti permulaan, data, atau dokumen, gambar, dan rekaman yang mendukung atau menjelaskan adanya tindak pidana korupsi. Sehingga kita nggak bisa mengatakan menggibah, katanya orang, rasa-rasan, atau apapun, kemudian kita melaporkannya, tidak diperbolehkan. Hati-hati, karena fitnah, kalau kita melakukan fitnah, maka kita juga akan dituntut, digugat kembali. Ya, karena pencemaran nama baik. Nah, kriteria pengaduan yang keempat diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman. Sehingga berapa nilai yang dikorupsi itu juga harus jelas. Siapa yang dirugikan itu juga harus jelas. Ya. Bagaimana bentuk kerugiannya
itu juga harus jelas. Mengapa dilakukan? Itu juga harus jelas. Nah, masyarakat di sini cara melaporkannya bagaimana? Yang pertama, apabila masyarakat mengetahui adanya tindak pidana korupsi, maka masyarakat dapat melakukan pelaporan langsung kepada KPK dengan alamat Jalan Kuningan Persada Kafling 4, Jakarta Selatan. Atau melalui surat yang ditujukan kepada pimpinan KPK. Melalui surat ini alamatnya dengan kotak posnya 12950. Atau bisa melalui faksimail dengan nomor faksimailnya 021 5289 2456. Atau melalui telepon dengan nomor teleponnya 021 2557 8300. Atau melalui email pimpinan.kpk@kpk.go.id atau melalui SMS dengan nomor SMS 0855 8575 atau 811 595 575. Atau kalau pelapor ingin lebih amannya identitasnya tidak diketahui, bisa melalui KPK Whistleblower System atau yang disebut dengan KWS. Jadi ini. Dan pastikan laporan yang disampaikan berkualitas agar dapat ditindaklanjuti oleh KPK. Perlindungan bagi pelapor KPK akan menjamin sebaik-baiknya identitas, kerahasiaan identitas pelapor, termasuk perlindungan keamanan fisik jika diminta oleh pelapor. Dengan syarat pelapor tidak boleh menceritakan kepada siapapun bahwa pelapor sudah melakukan laporan. Itu syaratnya. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana dengan identitas pelapor? Yang di bawah tadi sudah saya sampaikan, identitas pelapor akan dirahasiakan oleh KPK, akan dijamin oleh KPK, asalkan pelapor tidak menceritakan kepada pihak lain, tidak membocorkan kepada pihak lain bahwa pelapor sudah melakukan pelaporan. Nah, dan apabila pelapor ingin identitasnya tidak diketahui, maka sebaiknya menggunakan fasilitas KPK Whistleblower. Oke, kita lanjutkan. Jadilah masyarakat pendukung gerakan anti korupsi melalui KPK Whistleblower. KPK tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat untuk melakukan pelaporan adanya tindak pidana korupsi di lingkungan masyarakat. Contoh dugaan kasus korupsi ini ada, sudah saya berikan juga. Nah, contoh dugaan kasus korupsi ini merupakan contoh bagaimana kita cara melaporkannya. Sehingga tim penyidik KPK akan bergerak cepat kepada sasarannya apabila kita memberikan pelaporan dengan data yang lengkap dan sumber-sumber yang update. Oke.
Begitulah tipsnya bagaimana cara kita apabila kita mengetahui adanya tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan atau akan dilakukan dan bagaimana caranya, kepada siapa kita melaporkannya. Jangan lupa kepada KPK. KPK akan menindaklanjuti laporan kita sebagai masyarakat apabila laporan kita berkualitas, diikuti dengan bukti-bukti yang update dan sumber-sumber yang terpercaya dengan data-data yang lengkap. Jangan takut untuk membantu KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi. Jadilah masyarakat yang membantu KPK dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Terima kasih. Demikianlah tips yang saya berikan untuk mencegah korupsi. Demikianlah ya, tips yang sudah saya berikan bagaimana caranya kita mencegah korupsi. Jangan lupa kita sebagai masyarakat harus memiliki kepedulian, harus memiliki keberanian. Karena dengan adanya kepedulian dan keberanian, insya Allah ya, negara Indonesia akan terbebas dari korupsi. Sampai ketemu kembali pada kesempatan yang akan datang dengan tips-tips yang lain. Terima kasih dari saya. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.